Halo anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Salam jumpa kembali dengan saya, Miss Yanti, yang selalu ingin berbagi dengan kalian agar kalian semakin terampil berbahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian saat ini? Semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan dijauhkan dari segala penyakit ya. Hari ini Miss Yanti ingin sekali membantu kalian membuat kalimat, terutama jika kalian merasa kesulitan dalam hal ini. Kalimat, sebenarnya apa itu kalimat? Kalimat adalah gabungan beberapa kata yang memiliki satu pemikiran. Namun kalimat juga bisa terbentuk hanya dengan satu kata. Contohnya, dengarkanlah, lihatlah, awas, tolong. Kalimat terdiri atas satu kata ini tidak memiliki klausa. Dalam video ini, Miss Yanti akan memberikan petunjuk agar kalian mampu membuat kalimat. Ada macam-macam kalimat. Kita mulai dari kalimat sederhana. Disebut sederhana karena memang kalimat jenis ini hanya terdiri dari satu klausa. Klausa adalah gabungan beberapa kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Aduh Miss Yanti, klausa itu apa? Baiklah, saya akan memperjelas hubungan kata, frasa, klausa, dan kalimat dengan satu bagan dan contoh masing-masing bagian. Kita mulai dari yang terkecil, yaitu kata. Kata adalah satuan bahasa yang paling kecil tapi sudah memiliki arti. Ada bermacam-macam kata, misalnya kata benda, kata sifat, kata kerja, kata keterangan, kata bilangan, kata depan, dan masih banyak lagi. Kalau kalian mau tahu tentang masing-masing jenis kata yang baru saja Miss Yanti sebutkan, kalian bisa mencari videonya di channel Miss Yanti ya. Nah, sekarang Miss Yanti lanjutkan lagi ya. Jadi, beberapa kata itu kalau digabung menjadi satu akan membentuk frasa, klausa, dan juga kalimat. Setelah kata, ada frasa. Frasa adalah gabungan dua atau lebih yang memiliki arti tapi tidak memiliki predikat. Contohnya, baju merah, kambing hitam, pulang pergi, dua ikan, hadiah ulang tahun, di sawah, dan seterusnya. Nanti kapan-kapan Miss Yanti buat videonya ya. Selanjutnya, klausa terdiri dari lebih banyak kata dan sekurang-kurangnya memiliki subjek dan predikat. Kalau dipikir-pikir, klausa ini mirip dengan kalimat. Memang bisa saja satu kalimat terdiri atas satu klausa saja, misalnya kalimat sederhana, seperti yang Miss Yanti bahas di awal video ini. Contohnya, adik belajar. Hanya dua kata. Tapi klausa ini sudah bisa disebut kalimat sederhana. Sedangkan kalimat bisa juga terdiri dari dua klausa. Contohnya adik belajar ketika ibu masak di dapur. Klausa pertama dalam kalimat ini adalah adik belajar. Dan klausa keduanya adalah ibu masak di dapur. Secara umum, kalimat adalah rangkaian kata-kata yang bisa berdiri sendiri dan mempunyai makna yang utuh. Beda dengan kalimat sederhana. Kalimat dikatakan lengkap apabila mempunyai unsur subjek, predikat, objek, keterangan, dan juga bisa terdapat pelengkap. Untuk bisa membuat suatu karangan, kalian harus bisa membuat kalimat terlebih dahulu. Kalian bisa memulainya dengan membuat kalimat yang sederhana sebelum kalimat yang lengkap. Bahkan setelah itu, kalian juga bisa membuat kalimat majemuk yang terdiri atas beberapa klausa. Yuk, mari kita coba. Pertama, kalian pikirkan dulu satu subjek. Subjek bisa berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan juga benda mati. Intinya kalian bisa menggunakan kata benda. Ayo pikirkan tentang seseorang
atau sesuatu. Misalnya orang seperti bapak, ibu, adik, kakak, dan lain-lain. Atau kalian boleh langsung menggunakan nama orang. Misalnya Adi, Benny, dan nama apapun yang kalian suka. Yang kedua, kalian pikirkan apa yang orang itu lakukan. Nah, bagian ini disebut predikat. Misalnya belajar, makan, memberi, dan seterusnya. Dan pada umumnya kita gunakan kata kerja. Lalu kalian gabungkan saja keduanya. Jadilah kalimat sederhana. Contohnya, Adi belajar, Benny menemani, dan seterusnya. Nah, setelah itu kalian coba buat kalimat yang lengkap. Misalnya nanti ulangi lagi ya. Kalimat dikatakan lengkap apabila mempunyai unsur subjek, predikat, objek, keterangan, dan bisa juga terdapat pelengkap. Tadi kalian sudah membuat kalimat sederhana dengan subjek dan predikat. Lalu sekarang kalian tambah objek, keterangan, dan bahkan pelengkap jika perlu. Objek itu biasanya kata benda juga. Sama seperti subjek, kalian bisa menggunakan makhluk hidup atau benda mati sebagai objek. Maka setelah ditambah objek, misalnya bahasa Indonesia, maka kalimat itu menjadi Adi belajar bahasa Indonesia. Selanjutnya, kalian pikirkan suatu tempat atau waktu untuk dijadikan keterangan. Maka setelah ditambah keterangan waktu tadi siang, kalimat itu akan menjadi semakin lengkap. Jadinya seperti ini. Adi belajar bahasa Indonesia tadi siang. Untuk membuat kalimat majemuk, kalian harus membuat klausa baru yang bisa saja merupakan kalimat sederhana lain. Misalnya, Benny menemani Adi belajar. Lalu kalian gabungkan kedua klausa dengan kata penghubung dan. Sehingga menjadi kalimat majemuk. Adi belajar bahasa Indonesia tadi siang dan Benny menemaninya. Mudah bukan? Ayo coba kalian mulai buat ya. Oh iya, jangan lupa mengawali setiap kalimat dengan huruf besar dan mengakhirinya dengan tanda titik ya. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Semoga sekarang kalian lebih percaya diri dalam membuat kalimat ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa kembali di video Miss Yanti berikutnya. Dah.